Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, pada malam yang penuh rahmat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama, tak lain dalam kegiatan yang juga sangat dirahmati oleh Allah, yakni rutinan Al-Mizan, yang mana itu menjadi salah satu wasilah juga yang bisa membawa Al-Mizan bisa sampai kepada pencapaian yang sejauh ini. Pada malam hari ini kita akan merenungkan salah satu konsep, salah satu hikmah luhur yang pernah dikonsepkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana beliau itu adalah salah satu ulama besar yang telah mengarang berbagai macam kitab hikmah ya. Salah satunya ada Al-Hikam gitu. Nah, yang mana jauh sebelum itu Rasulullah pun juga telah mencontohkan lah tentang apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah satu hikmah yang bunyinya ma waqa'a at-takdir illa ba'da zawalil ikhtiyar. Bahwasannya sesuatu itu tidak bisa disebut sebagai sebuah takdir bagi kita kecuali setelah kita itu kecuali setelah kita itu berikhtiar gitu. Kecuali setelah kita itu berikhtiar. Dalam artian apa? Takdir itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi yang namanya takdir itu tentunya melewati proses dan juga usaha-usaha kita sebagai manusia dalam mewujudkannya. Kan kita kan juga tentunya memiliki impian-impian ya. Nah, kita dari impian-impian itu apa yang tercapai untuk kita nanti itu bisa disebut sebagai takdir dari Tuhan ketika kita itu sudah mengusahakannya gitu. Nah, dalam kitab ini pula di dalam syarahnya pula, syarah Imam Ar-Randi dan juga syarahnya Imam Asy-Syarqawi itu dikuatkan juga dari mawaqa'at takdir ila ba'da zawal ikhtiyar tadi dengan suatu ungkapan bahwa ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghayra ma adharallahu fihi. Bahwasannya tidak tersisa sedikit pun dari kebodohan pada orang-orang yang ingin memunculkan di keadaannya selain apa yang Allah tampakkan untuknya. Nah, maknanya itu bagaimana? Seringkali kita itu sebagai manusia itu tuh menolak keadaan yang Allah itu telah berikan untuk kita gitu. Entah itu misalkan kalau di kampus ya, prodi, kita tuh kadang tuh kayak oh aku nggak masuk ke prodi ini, padahal dulu tuh aku tuh maunya prodi ini, tapi ternyata setelah pengumuman kok nggak masuk di prodi itu gitu. Terus entah lingkungan kita, latar belakang kita, terus kondisi hidup kita ataupun hal-hal yang itu tuh mempengaruhi atau mengelilingi proses belajar kita, karena dalam konteks ini kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, selain itu para pensyarah kitabnya Imam Athaillah As-Sakandari ini, kitab Al-Hikam ini, di antara lain juga ada Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam kitab Iqadul Himam dan juga Ibnu Abad Ar-Randi dalam kitabnya Ghawatul Ma'mul itu juga menjelaskan bahwa hikmah tadi mawaqa'at takdir ila ba'da zawalil ikhtiyar itu mengandung pesan bahwa ketika kita itu menolak keadaan dari Tuhan, maka kita itu akan jauh dari rahmatnya. Ketika kita menolak keadaan dari Tuhan ya, misalkan kita nih misalkan saya dulu tuh ingin masuk di prodi, kan saya kan ini tafsir ya, saya di prodi tafsir Al-Quran. Dulu tuh saya tuh misalkan mau yang prodinya itu di fakultas FEB misalnya. Nah terus saya pengumuman saya itu masuknya di IAT gitu. Nah terus saya itu malah sesudah saya masuk di sana, karena itu nggak sesuai sama pilihan saya, terus saya tuh akhirnya kayak mengeluh terus nggak mau menjalin dengan baik. Nah justru ketika seperti itu kita
akan malah jauh daripada takdir Allah yang telah Allah tetapkan untuk kita, yang sebenarnya takdir Allah ini adalah yang terbaik untuk kita. Cobalah kita merenungkan lagi satu ayat Al-Qur'an yang bunyinya itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita itu membenci sesuatu, kita itu saat sekarang itu kita menghadapi suatu hal yang itu kita sangat tidak menyukainya, padahal sebenarnya itu tuh di sisi Allah itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kita itu menyukai sesuatu, kita dihadapkan dengan suatu hal yang itu bagi kita itu menyenangkan hati kita, padahal sebenarnya di sisi Allah itu tuh tidak baik untuk kita, seperti itu. Pada intinya takdir itu sesuatu hal bisa disebut sebagai takdir ketika kita itu sudah mengerahkan diri kita untuk mengusahakannya. Ketika kita sudah berproses dan kita sudah mengusahakan dengan semaksimal mungkin, nantinya kalau misalkan kita itu tidak mencapai apa yang telah kita usahakan, maka ya itulah yang terbaik untuk kita, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kultum pada hari ini, yang pada intinya mawaqong at-takdiru illa ba'da zawalil ikhtiar. Apalagi kita ini sekarang sebagai kita berada di usia-usia emas yang mana kita harus produktif. Nah, pada saat ini kita jangan malas-malasan dan kita jangan kok terus-menerus untuk mengeluh. Kita jangan denial. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita itu menolak gitu, kita menyangkal terus. Kita jangan misalnya, oh kalau misalkan dulu, kalau contoh tadi ya, misalkan dulu aku bisa masuk ke prodi inilah, pasti jalan tujuanku itu akan jelas gitu. Padahal ya kita itu harus selalu bergerak gitu. Karena apa? Ada salah satu ulama itu yang juga mengatakan bahwa kulun muyasarun lima khuliqalahu, bahwa kita itu sebagai makhluk Allah akan selalu Allah arahkan pada hal-hal yang itu nanti akan menjadi takdir terbaik untuk kita. Jadi misalnya kok dulu ya saya itu sebenarnya pengen di fakultas yang di FEBI, terus saya sudah merencanakan planning untuk nanti masa depan saya misalnya gitu mungkin. Nah kok ternyata saya itu masuknya di prodi IAT, berarti Allah itu sudah merencanakan hal yang baik untuk saya masuk prodi IAT. Dan untuk mencapai hal yang baik tersebut bagaimana? Ya kita tidak boleh mengeluh, kita harus tetap berusaha mengusahakan yang terbaik dengan apa yang telah Allah pilihkan kepada kita. Dan juga harus selalu memegang prinsip bahwa kulun muyasarun lima khuliqalahu, kita akan dipermudah Allah untuk mencapai hal-hal yang itu nanti akan menjadi hal yang indah untuk kita ke depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.